Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Anis di pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis laporan sederhana. Sebelum belajar, let's open our study today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya. Yang pertama, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Nah, kosakata itu bisa diartikan dengan daftar kata-kata ya anak-anak. Dan daftar kata-kata tersebut bisa dikaitkan dengan hal tertentu. Misalnya, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Nah, kita simak percakapan berikut ya. Ani, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Nah, dari percakapan tersebut, kita bisa ambil 3 kosakata yang berhubungan dengan lingkungan rumah yang bersih. Yaitu, yang pertama bersih, itu artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Dan penyakit itu artinya gangguan kesehatan. Oke, selanjutnya kita bisa menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Nah, cara membuat cerita atau langkah-langkahnya, yang pertama, amati gambarnya dengan seksama. Jadi kita lihat dulu gambarnya ya anak-anak. Yang kedua, tentukan tema atau topik pada gambar. Nah, kira-kira gambar ini tentang apa ya? Lalu yang ketiga, kita buat beberapa kalimat tentang gambar tersebut. Dan yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, misalnya Bu Anis punya gambar ya. Nah, dari gambar ini kalian amati, kalian lihat, kalian bisa membuat pertanyaan dari gambar tersebut dan jawabannya ada pada gambar tersebut. Siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar? Nah, kita beri nama saja Dedi dan Mita misalnya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh kedua anak dalam gambar? Nah, ngapain itu anak-anak gambarnya? Merapikan mainan ke dalam kotak. Lalu yang ketiga, apa akibatnya jika kedua anak tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut? Nah, akibatnya apa ya kalau mereka berdua tidak merapikan mainan? Maka rumah mereka terlihat tidak rapi atau kotor. Nah, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa membuat karangan. Jadi seperti ini anak-anak. Dedi dan Mita sedang merapikan mainan. Mereka merapikan mainan bersama-sama. Mainan yang tersimpan rapi membuat rumah menjadi rapi dan tidak kotor. Nah, itulah cerita yang berhasil kita buat berdasarkan gambar yang kita amati. Lalu selanjutnya, kita bisa menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Nah, anak-anak, menjaga lingkungan rumah itu adalah wajib. Supaya apa? Rumah kita tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang tidak bersih itu bisa mengundang penyakit. Nah, kita perhatikan percakapan ini ya. Tikus, mengapa di sekitarmu itu banyak sisa makanan? Hal itu karena makanan yang terjatuh tidak segera dibersihkan oleh manusia. Nah, dari percakapan tersebut, apa yang bisa kita pelajari anak-anak? Nah, kita harus menjaga kebersihan. Nah, misalnya kalau makanan kita tidak sengaja terjatuh, kita harus segera membersihkannya. Jangan dibiarkan seperti percakapannya tikus sama kecoa. Supaya apa? Supaya lingkungan di sekitar kita itu tetap bersih.
bersih. Nah, dari cerita yang kalian buat berdasarkan gambar itu dinamakan laporan sederhana anak-anak, laporan hasil pengamatan. Dan laporan kalian itu bisa kalian tulis, bisa kalian ceritakan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, untuk tugas kali ini adalah sebagai berikut. Nah, Bu Guru cukupkan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya Bu Anis minta maaf ya. Silakan ditanyakan jika ada yang belum paham. Bu Guru akhiri. Let's close our study today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.